Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat tugas dalam bentuk video dari matkul Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam hukum perlindungan perempuan dan anak. Langsung saja, yang pertama, kesetaraan gender adalah prinsip bahwa lelaki dan perempuan memiliki kedudukan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam seluruh kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Nah, kesetaraan bukan berarti menyamakan secara biologis, melainkan memberikan perlakuan hukum yang adil dan profesional sesuai dengan kondisi kebutuhan masing-masing. Dalam konteks hukum, perlindungan perempuan dan anak, kesetaraan gender bertujuan untuk menghapus diskriminasi berbasis jenis kelamin. Yang kedua, menghapus diskriminasi berbasis memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan. Nah, menjamin keadilan substantif, keadilan yang nyata, bukan sekedar formal. Nah, mengapa kesetaraan gender penting dalam perlindungan perempuan dan anak? Perempuan dan anak secara sosial sering berada pada posisi rentan antara seperti ketimpangan relasi kuasa, ekonomi, budaya, dan sosial. Nah, norma patriarki yang menempatkan perempuan di posisi subordinat, ketergantungan ekonomi, minimnya akses terhadap keadilan hukum. Nah, adapun akibatnya, perempuan dan anak lebih sering menjadi korban seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan orang, eksploitasi, dan pelantaran atau perkawinan anak. Kesetaraan gender juga terlihat dalam upaya hukum untuk menghapus diskriminasi berbasis jenis kelamin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hukum di sini berperan sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah pola pikir dan budaya yang merugikan perempuan dan anak. Melalui peraturan undang-undang, negara menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan budaya, tradisi, atau kebiasaan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pendidikan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan perlindungan sosial. Nah, dalam perlindungan anak, kesetaraan gender berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Nah, anak perempuan dilindungi dari praktik perkawinan usia dini dan kekerasan sosial. Sementara anak laki-laki juga dilindungi dari kekerasan fisik, eksploitasi tenaga kerja, dan perlakuan tindak manusiawi lainnya. Perlindungan ini menegaskan bahwa kerentanan anak tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh usia dan posisi sosialnya. Oleh karena itu, hukum harus bersifat responsif gender, yakni memahami kerentanan tersebut dan memberikan perlindungan khusus agar tercapai keadilan yang sesungguhnya. Nah, kesetaraan gender dalam hukum perlindungan perempuan dan anak merupakan upaya menciptakan keadilan yang nyata. Ada bentuk tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan, prinsip hukum yang menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek hukum yang bermartabat. Hukum tidak hanya harus adil secara normatif, tetapi juga mampu melindungi secara nyata, sehingga perempuan anak dapat hidup aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Mungkin cuma itu yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.